Selamat datang di podcast Formuni. Anyway, ini podcast perdana alias podcast pertama yang ada di Formuni. Jadi kira-kira kita membahas apa sih, Miss? Nah, kali ini kita mau bahas tentang serba-serbi KIP kuliah di UNY. Mulai dari benefit, syarat-syarat dan alur pendaftaran KIP kuliah, terus ada juga nih, kewajiban apa sih yang dilakukan sebagai mahasiswa KIP kuliah. Pokoknya bakal seru dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wah, pasti bakal banyak informasi yang didapat sih ini. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa ngenalin diri dulu nggak sih? Hitung-hitung pansos gitu. Canda-canda guys, tenang. Oke, langsung aja. Halo teman-teman, kenalin nama aku Aldila Humairah. Bisa dipanggil Dila, aku dari Sastra Indonesia Angkatan 2020. Oke, sekarang gantian aku. Kenalin nama aku Anissa Nurfadilah, bisa dipanggil Anis, Anissa, Nisa, atau terserah senyaman kalian pokoknya. Aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Di sini aku dan Dila dari divisi PR Media Fomuni. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal kedatangan dua narasumber kece abis nih. Dan for your information, mereka ini penerima beasiswa kuliah juga loh. Oke, langsung kita sapa dulu aja. Halo Tri, halo Zida. Halo Kak, Halo. Nah, mungkin dari Tri dan Zida bisa langsung aja nih ngenalin diri kalian. Silahkan. oke, perkenalkan nama aku Tri Yuniati, biasa dipanggil Tri. Oke, halo semua. Kenalin aku Fazida Izati dari Koordinator Fakultas FMIPA. Salam kenal. Oke, salam kenal Tri dan Zida. Ngomong-ngomong hari ini kalian ada berapa kelas nih? Banyak kayak banyak sekali sampai pengen skip rasanya. Tapi ya semangat lah. Wah, keren banget nih, udah capek-capek kuliah, tapi masih nyempetin waktu buat jadi narasumber di podcast Perdana Fomuni ini. Gila sih, keren banget, nggak ada obat. Terus ini Tri, ada berapa kelas hari ini? Kalau aku hari ini santai sih, cuman ada satu kelas aja nih. Wah, satu kelas. Oke, mantap. Oke, mungkin banyak ya dari mahasiswa baru, khususnya calon mahasiswa yang masih awam tentang KIP kuliah. Mungkin dari Zida boleh nih sharing ke teman-teman apa sih KIP kuliah itu? Oke, mungkin dari teman-teman banyak yang kayak kepo. Apa sih KIP kuliah? Oke, KIP kuliah ini tuh sebenarnya kayak bantuan dari dari pemerintah buat teman-teman yang kurang mampu, yang memiliki keterbatasan ekonomi dari lulusan SMA sederajat atau 2 tahun setelahnya buat lanjutin ke perguruan tinggi. Nah, jadi buat teman-teman yang punya kenalan, yang baru mau masuk ke dunia perkuliahan, boleh banget nih dikenalin tentang KIP kuliah. Wah, mantep banget ya. Berarti buat yang terkendala ekonomi, bisa nih ngejar impiannya pakai beasiswa KIP kuliah ini. Benar. Oke, berarti ada syarat tersendiri dong. Gimana sih alur pendaftaran dari KIP kuliah itu, Zida? Oke, alurnya tuh sebenarnya susah-susah gampang ya, tergantung kita niat enggak gitu. Yang pasti pertama pastikan kita emang tergolong mahasiswa yang memang memiliki keterbatasan ekonomi. Setelah kita memang sebagai apa ya, sebagai orang yang memang eh, pantas untuk mendapatkan KIP kuliah ini, kita nanti bisa mendaftarkan di web KIPK, bisa dicari sendiri ya teman-teman di Google. Setelah itu bisa diisi kayak nanti akan ada tentang kelengkapan data diri, kelengkapan ekonomi, dan juga yang pasti kelengkapan tentang prestasi kalian gitu. Untuk nanti info lebih lanjut bisa chat di CP Komuni. Oke, ya jangan lupa lah dipantengin nih buat calon mahasiswa KIP kuliah. Nah, terus kalau nggak salah ya, Zida, setauku itu kalau nggak salah di UN nih sekarang yang menerima beasiswa KIP kuliah itu ada 4 angkatan kan ya? Ada 2019, 2020, 2021, sama 2022.
Nah, dari 4 angkatan ini tuh namanya sama atau beda-beda sih? Oke, untuk namanya sendiri sebenarnya ada beberapa perubahan. Eh, ada dua nama yang umum kita kenal, yaitu bidik misi dan KIP kuliah. Bidik misi ini terakhir dipakai untuk angkatan 2019, sedangkan untuk angkatan 2020 dan seterusnya biasanya pakai kata-kata KIP kuliah, karena sejak tahun 2020 udah ada perubahan kebijakan nih dari pemerintah. Dan apa ya, sebenarnya syarat-syaratnya tuh gak beda jauh, tapi ada perubahan di biaya hidupnya. Jadi kalau dulu semua disamaratakan sejumlah 4,2 per tahun, sekarang disesuaikan dengan lokasi hidupnya gitu. Berapa sih kira-kira jumlah living cost? Kan tadi kan katanya beda-beda nih. Mungkin bisa dikasih tahu berapa jumlah per angkatan, tiap angkatan living cost-nya. Oke, kalau untuk 2019 kemarin, kalau nggak salah masih 600 per bulan. Kalau 2020 udah 700 per bulan, di mana kalau di total untuk satu semester 4,2. Terus dari 2021 dan 2022 ada kenaikan yang lumayan drastis jadi 6,6 per semester. Itu berarti totalnya, maksudnya total per semester berapa? Kalau total per semester ada dua macam, ada yang 4,2 sama 6,6. Oke, wah beda banget ya. Maksudnya beda jauh banget. Sebenarnya aku sendiri sempat ngikutin berita terbaru living cost dan emang benar-benar jadi problem anak-anak di kuliah ya. Dan mungkin juga sih ini banyak yang menanyakan kenapa sih living cost mahasiswa KIP kuliah UNY yang tiap angkatan itu beda-beda. Ada yang tadi 6,6 juta, terus ada yang 4,2 juta. Kenapa kok dari pemerintah nggak menyamaratakan aja gitu jumlah living cost jadi 6,6 juta gitu misalnya supaya semuanya merasa adil gitu. Oke, mungkin gimana ya? Emang rasanya kayak nggak adil ya, tapi eh kembali ke kata-kataku yang awal, kalau dulu tuh memang semua belum disesuaikan dengan lokasi hidup, jadi disamaratakan. Jadi satu orang memiliki 4,2 untuk per semesternya, itu semua disamaratakan. Sedangkan untuk tahun 2021 dan seterusnya itu mulai apa ya, ada perkembangan disesuaikan dengan lokasi hidupnya, dan kebetulan kita di UNY ini di Jogja itu kita kebagian lokasi 3 kalau nggak salah, itu kita dapat biaya hidup 6,6 dengan biaya pendidikan ada maksimalnya gitu. Maksimalnya tergantung akreditasi. Nanti bisa dicek di buku panduan KIPK. Dan apa ya? Kenapa sih kalau kan ini udah ada kebijakan yang baru, kenapa nggak semua diganti ke 6,6? Nah, itu urusannya nanti ke pemerintah APBN, di mana merubah APBN tuh nggak semudah yang kita pikirkan gitu. Iya bener sih, aturan itu kita nggak bisa buat sendiri ya, Benar. harus ikut pemerintah. Nah, dengan nominal yang segitu kan 4,2 aja sebenarnya udah cukup gede. Nah, mungkin dari Zida sendiri ada tips nggak sih buat anak-anak KIP kuliah biar bisa mengelola living cost-nya itu secara bener gitu loh. Nggak hedon di awal tapi sekarang di akhir-akhir. Kayak agak susah ya ini untuk mengatur uang, karena jujur aja aku juga agak sulit untuk mengatur uang, tapi yang pasti di sini kita sebagai mahasiswa kita udah dewasa, harusnya kita tahu prioritas kita yang mana, entah untuk kebutuhan primer ataupun sekunder, dimana kayak kebutuhan pangan kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari yang emang harus kita apa ya, harus kita penuhi, ya kita penuhi dulu. Nah, nanti untuk kebutuhan sekunder, tersier lain-lainnya seperti kebutuhan kita untuk sosialisasi dan lain-lainnya silahkan disesuaikan dengan apa ya, dengan kemampuan kita masing-masing. Dan coba diingat lagi kita dapat bantuan KIP kuliah itu untuk apa dan dari siapa gitu. Biar kita bisa memanage uang itu dengan baik gitu. Jangan lupa. Ah, benar sih, benar. Sebenarnya kalau dipikir ya, maksudnya beruntung banget sih jadi mahasiswa penerima KIP kuliah. Kayak banyak benefit yang didapat dari mulai living cost-nya, jadi kita nggak perlu mikir lagi
biaya untuk kuliah, kita bisa fokus belajar aja. Tapi pasti di sisi lain ada kewajiban dong yang harus dijalanin bagi mahasiswa penerima KIP kuliah. Mengingat mereka juga kan tadi udah dapat beasiswa gratis. Nah, kira-kira apa aja sih kewajiban yang harus dilakuin? Untuk kewajiban sebenarnya udah tertera ya di fakta integritas yang tiap pendaftaran ulang semester baru kita upload di web registrasi, yaitu nanti ada sanggup mengikuti kegiatan, nanti sanggup untuk berprestasi, terus sanggup untuk mengikuti kegiatan non perkuliahan dan masih banyak lagi yang pastinya itu. Terus untuk jangan lupa terus berperan aktif ataupun kontribusi pada Tridharma perguruan tinggi. Nah, Tridharma ini ada tiga, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Meskipun kita termasuk apa ya, anak-anak yang mungkin tergolong keterbatasan ekonomi, tapi jangan lupa untuk menerapkan Tridharma perguruan tinggi ini. Selain itu, karena kita dalam apa ya, IP kuliah ini ada batasan, yaitu kita harus lulus tepat waktu. Nah, jangan lupa untuk menyelesaikan tugas utama kita kuliah dalam waktu yang tepat gitu. Nah, bener-bener ya walaupun pasti di semester akhir tuh kayak agak stres-stres gimana gitu, tapi kan kita harus nginget lagi kita sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah harus benar-benar ngejalanin mempertahankan IPK dengan serius, dengan benar. Nah, sekarang aku gantian mau nanya nih ke Tri. Halo Tri. Halo Kak. Oke, kalau nggak salah ya, aku pernah dengar informasi kalau sebagai mahasiswa KIP kuliah itu minimal harus mengikuti satu organisasi. Aku mau nanya ke Tri itu, gimana sih cara kita menyeimbangkan aktif di organisasi tapi IPK kita juga tetap bagus? Oke, jadi sebenarnya ini tuh tergantung dari masing-masing orang ya, Kak. Karena gini loh, apa yang aku lakuin belum tentu cocok gitu untuk orang lain. Tapi sebenarnya kuncinya itu hanya ada di manajemen waktu. Jadi meskipun kita sibuk organisasi ataupun punya waktu yang terbagi-bagi, nah kita tuh harus meluangkan waktu untuk tetap mengikuti serangkaian kegiatan kuliahan. Nah, mungkin mulai dari ngerjain tugas dengan maksimal, terus aktif di kelas, dan sebagainya. Nah, mungkin ya dari kita itu kesulitan nih untuk memanajemen waktunya. Nah, kalau dari aku sendiri sih, aku itu lebih tegas aja gitu ke diri sendiri, ataupun sadar sama komitmen diri. Semisal nih, kalau kita ngikut organisasi, ya konsekuensinya itu kita harus membagi-bagi waktu, dan juga harus lebih bekerja eh, yang lebih gitu dibanding teman-teman yang lainnya yang nggak ikut apa-apa. Nah, mungkin tips dari aku sih mungkin apa ya, kita bisa buat skala prioritas gitu, ataupun kita juga bisa buat alarm gitu loh, alarm di HP. Jadi semisal ada tugas ataupun deadline yang waktunya itu udah tiba gitu ya. Nah, HP-nya tuh bunyi dan mengingatkan kita gitu. Terus juga mungkin dari aku itu mau pesan ke teman-teman semua, kalau mau ngikut organisasi itu bisa disesuaikan sama kemampuan diri sendiri gitu. Jadi jangan dipaksain, semisal kita mampunya ikut satu organisasi, ya satu aja nggak apa-apa fokus di satu organisasi itu. Tapi semisal diri teman-teman nih mungkin mampu lebih dari satu organisasi, ya bisa aja gitu lebih dari satu organisasi gitu Kak. Oke, aku setuju banget sih bagian reminder tadi. Kita harus menentuin skala prioritas juga, entah itu lewat digital di notes HP atau kita buat alarm kayak yang dibilang Tri tadi. Nah, kalau dari Tri sendiri, selama 5 semester ini udah ikut organisasi atau mungkin komunitas atau forum apa aja? Oke, kalau dari aku sendiri ya, kalau awal-awal itu aku masih fokus di satu organisasi sih di Fomuni ini. Tapi waktu masuk semester 4, nah itu aku mulai menambah satu organisasi. Aku pengen berkecimpung di Prodi ya. Jadi aku nambah satu organisasi Hima. Karena kebetulan aku Prodi akuntansi, jadi aku join di Hima akuntansi gitu. Tadi Tri ada ini ya, join ke Fomuni. Iya, bener banget nih. Join di Fomuni. Wah, kok kita samaan sih ikut FOMU nih? Wah, Nah, emang, Dil. Gimana sih?
Pikunya jompo. Iya, pikunya dingin ya, Kak? Ya Allah. Nah, karena kita sama-sama pengurus Komuni, kita udah tahu nih divisi-divisi dan apa aja sih tugas dari Komuni. Tapi dari teman-teman mahasiswa baru, terutama calon mahasiswa kan masih awam di telinga mereka juga masih asing. Apa sih Komuni? Mungkin dari Tri bisa jelasin atau kasih gambaran tentang serba-serbi Komuni ke teman-teman semuanya. Oke Kak, jadi di Komuni itu apa ya? Komuni itu merupakan satu-satunya komunitas yang diakui kelegalannya ya di UNY, yang dimana di Komuni itu menjadi wadah dalam menjembatani penyaluran informasi terkait bidik misi maupun KIP kuliah. Dan juga di Komuni itu mewadahi mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah dalam mengembangkan soft skill-nya. Nah, untuk Komuni sendiri itu ada beberapa kegiatan yang dapat mendukung soft skill mahasiswa bidik misi maupun KIP kuliah. Misalnya tuh kayak ada pelatihan public speaking gitu. Oh iya, di Komuni sendiri itu juga terdiri atas beberapa divisi, ada 6 divisi ya teman-teman. Terus juga di Komuni ada pengurus inti, yang dimana di pengurus inti itu terdiri atas koordinator, wakil koordinator, sekretaris, dan bendahara. Nah, untuk 6 divisinya itu ada pertama divisi pengembangan sumber daya manusia atau PSDM, yang kedua itu ada divisi kewirausahaan atau KWU, kemudian ada divisi minat dan bakat atau MIKAT, terus ada divisi kesejahteraan mahasiswa atau KESMA, ada divisi public relation dan media atau PR media, dan juga terakhir itu ada divisi koordinator fakultas atau KORFAK. Gitu, Kak. Lengkap ya divisi yang ada di Komuni. Nah, kalau menurut kamu sendiri, seru-seru nggak sih kegiatan yang ada di Komuni itu? Nah, kalau ditanya gini pastinya seru banget sih, Kak. Karena di Komuni itu sendiri kita banyak ngadain kegiatan ataupun event-event yang seru. Misalnya nih ya, di awal kepengurusan itu Komuni sendiri ada ngadain event ataupun kegiatan yang namanya upgrading, yang dimana itu seru-seruan antar pengurus gitu. Jadi kita kayak staycation gitu. Terus juga ada kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi mahasiswa bidik misi ataupun KIP kuliah. Misalnya kayak tadi yang aku udah sebutin di awal, ada pelatihan public speaking, terus juga kita ada event lomba WCF atau writing contest Komuni, terus juga kita ada apresiasi gitu ya ke mahasiswa bidik misi maupun KIP kuliah. Nah, itu ada bidik misi dan KIPKA Award dan sebagainya gitu. Pokoknya tuh seru-seru banget deh di Komuni. Dan juga kita itu ya di Komuni itu sering dilibatkan gitu ya, kegiatan yang diadakan sama pihak kemahasiswaan. Nah, misalnya kemarin itu sempat ya dari Komuni itu dimintain bantuan untuk pembagian alma mater. Nah, itu kan seru banget ya, Kak. Kita bisa ketemu maba gitu ya, maba-maba Unyu. Nah, terus juga kita kemarin itu sempat jadi panitia Kampus Merdeka karena kebetulan di UNY itu jadi tuan rumah Kampus Merdeka gitu, Kak. Pokoknya seru banget deh di Komuni. Bener sih, seru banget. Udah mana dapet konsum juga, ya Allah. Jadi, apa, bagi penerima KIPKA, mahasiswa nih, wajib pakai banget join ke Komuni. Nah, ngomong-ngomong tadi tuh, Tri dari divisi apa? Oh iya, aku lupa ini ya ngenalin diri aku divisi apa. Aku dari kesejahteraan mahasiswa nih teman-teman, atau KESMA. Oh, Kesma. Oke, sebagai Tri kan ini di sini sebagai pengurus Komuni, terlebih tadi dari divisi kesejahteraan mahasiswa. Nah, mungkin Tri bisa kasih tahu nih ke teman-teman calon penerima KIP kuliah, gimana sih cara mengetahui dan mengakses informasi mengenai bidik misi dan KIP kuliah? Oke, terkait informasi bidik misi maupun KIP kuliah, teman-teman itu bisa terus pantengin sosial medianya Komuni ya, baik di Instagram ataupun sosial media lainnya. Terus juga teman-teman bisa mantengin dari grup masing-masing fakultas, karena di grup itu biasanya nanti di-share informasi-informasi tertentu terkait bidik misi dan KIP kuliah. Nah, kalau di Instagram sendiri, itu kita biasanya ya tiap bulannya itu ngupload press release, yang dimana itu merupakan salah satu feedback dari
advokasi, penyebaran angket advokasi. Terus juga di Instagram itu ada yang namanya informasi ya, yang dimana itu juga bisa jadi sumber informasi teman-teman bidik misi maupun KIP kuliah. Terus juga teman-teman bisa nih pantengin terus snap-snap kakak-kakak pengurus komuni, karena di situ biasanya kita nge-share informasi terkait bidik misi dan KIP kuliah juga nih Kak. Pokoknya tuh terus pantengin sosial medianya komuni. Oke, berarti kan misal masih ada informasi yang diberikan itu tapi masih belum lengkap dan masih belum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Berarti itu nanti teman-teman bisa langsung akses di Instagram lewat press release itu ya? Iya, benar Kak. Bisa lewat situ karena kita di tiap bulannya itu bakalan ada penyebaran angket advokasi yang dimana kalau teman-teman ada hal-hal yang perlu ditanyakan ataupun ada aspirasi yang perlu diberikan ke Komuni, nah itu kalian bisa ngisi di angket advokasi itu. Nah untuk feedbacknya yang udah aku sebutin tadi, kita bakalan nge-upload press release di tiap bulannya. Biasanya itu di setiap tanggal 18 gitu Kak. Ya terkait informasi, misal kalian apa ya pengen tanya-tanya lebih dalam, itu mungkin bisa juga memaksimalkan grup fakultas ataupun PC langsung ke kakak-kakak koordinator fakultas masing-masing gitu. Ataupun mungkin kalian juga bisa DM Instagramnya Komuni gitu Kak. Oke, berarti nih bagi teman-teman penerima KIPKA atau calon penerima KIPKA, gak usah ragu-ragu ataupun takut. Misalkan jawabannya itu, misalkan pertanyaannya itu belum dijawab, bisa langsung cek recek di Instagram Komuni. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke Zida. Zida tadi dari divisi apa? Aku dari Korfak. Oke, ke Orfak ya. Ke Orfak kalau nggak salah emang tugasnya menaungi grup mahasiswa KIP kuliah di tiap-tiap fakultas. Nah, apakah wajib sih dari tiap mahasiswa penerima bidik misi dan KIP kuliah itu masuk ke grup BA yang udah dibuat sama memfollow mengikuti akun media sosial milik Komuni? Oke, jelas wajib dong, Kak. Yang kali kalian mau ketinggalan info-info dari kita. Soalnya gimana ya, grup-grup itu pasti digunakan untuk kita saling tukar informasi tentang KIP kuliah yang terbaru. Mungkin nanti kalian ada masalah tentang KIP kuliah, nah langsung aja dikomunikasikan di grup gitu. Dan tenang aja, semua pertanyaan akan dijawab satu persatu di grup. Jadi nggak usah panik, nggak usah takut, semua bakal kejawab. Mantep banget nih Korfak. Aku penasaran sih, kan kamu dari Korfak ya maksudnya selalu ngurusin anak-anak penerima KIP kuliah. Nah, selama ngurusin itu kamu pernah ngalamin kendala nggak sih? Kayak misal ada mahasiswa yang belum atau nggak mau masuk grup KIP kuliah UNY dan bahkan mungkin belum tahu tentang Komuni. Gimana sih cara kamu menyikapinya? Oke, mungkin ini relate banget ya sama keadaan sekarang di mana ada adik-adik baru angkatan 2022 dan ada grup baru KIPK Komuni 2022. Pasti banyak yang memang belum tahu tentang adanya grup ini. Jadi untuk meratakan informasi yang ada, kita nge-PC satu-satu nih Kak. Ada effort banget kan. Kita nge-PC teman-teman satu-satu yang sekiranya emang mungkin mereka benar-benar nggak tahu tentang adanya info ini. Dan kan sebelum ada grup KIPK Komuni ini, kita ada grup calon KIPK. Nah, kita juga share link Google Form di sana bagi teman-teman yang memang sudah terkonfirmasi untuk menerima KIP kuliah ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang memang belum masuk ke grup ini bisa segera konfirmasi ke CP yang ada di IG Komuni gitu. Mantep banget sih kinerja dari Koorfak ini. Effortnya nggak main-main sampai PC satu-satu ya. Gila. Mantap, mantap. Mungkin ini ada pertanyaan yang muncul dari DM-DM Instagram dan teman-teman lainnya secara langsung. Ada kasus di mana mahasiswa penerima KIP kuliah itu ternyata dari kalangan orang mampu. Gak cuma itu, mereka HP-nya juga bagus, motornya juga bagus, outfit ke kampus pun tiap hari juga ganti-ganti. Nongkrongnya di kafe, rumahnya juga mewah.
Ini kan bukti bahwa KIP kuliah itu belum semestinya, belum tepat sasaran gitu. Kenapa kok bisa? Dan apakah ada pengaduan atau pelaporan untuk mahasiswa yang seperti ini biar ditindak gitu? Kalau misalkan ada, bagaimana sih prosedur dari itu? Oke, mungkin aku mau menjawab ya pertanyaan itu. Kalau teman-teman semua menemukan kasus yang kayak gitu, ataupun ada oknum yang apa ya kayak salah sasaran gitu ya. Nah, kalian itu bisa langsung mengakses laman websitenya KIP Kuliah Kemendikbud. Nah, di situ nanti kalian itu bisa klik help desk namanya, dan kalian bisa mengisikan data diri kalian di situ dan apa ya mencurahkan keluh kesah kalian ataupun mungkin pelaporan yang mau kalian laporkan di situ. Nah, itu biasanya tersedia di bagian pojok kanan bawah gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin kalian bisa memaksimalkan itu untuk pengaduan ataupun melaporkan hal-hal yang nggak sesuai gitu. Mantap, berarti emang udah difasilitasi ya untuk pengaduannya, bagaimana prosedurnya seperti itu. Nah, kira-kira ada pesan nggak sih ini buat mahasiswa UNY supaya dapat beasiswa KIP kuliah? Karena ada banyak dari teman-teman kita yang nanya juga di Instagram. Oke, pesan dari aku sih apa ya terkait itu mungkin teman-teman gini ya, karena kan nggak semua dari kita itu seberuntung kita ya, kayak dapat bidik misi ataupun kip kuliah gitu. Jadi ya mungkin dengan kita dapetin hal kayak gitu, kayak sebuah kesempatan gitu ya dibiayai pendidikannya. Nah, mungkin dari kita bisa memaksimalkan hal itu dengan baik gitu. Jangan menyalahgunakan apa yang udah dikasih ke kita. Nah, terkait ada beberapa oknum yang kayak melakukan hal yang nggak seharusnya dilakukan, ya kalau bisa ya jangan kita ngelakuin hal itu juga gitu loh. Terus juga dari kita, semisal ada hal-hal yang menyimpang kayak gitu, ya bisa kita maksimalkan tadi. Kita bisa memaksimalkan pengaduan yang ada di laman websitenya Kemendikbud gitu. Mungkin dari aku kayak gitu. Mungkin dari Kak Zida ada yang mau ditambahin. Oke, aku mungkin mau nambahin dikit aja. Untuk syarat dan alur mungkin bisa kalian cek aja di web KIPK. Udah jelas sekali alurnya gimana, syaratnya apa aja. Yang pasti ada SKTM, terus surat keterangan ekonomi, surat gaji, dan lain-lainnya. Bisa dicek aja di webnya. Dan mungkin yang perlu digarisbawahi untuk teman-teman semua, mungkin yang semesternya udah semester 3, 4, 5 itu, mohon maaf udah tidak bisa mendaftar karena KIPK ini hanya untuk mahasiswa baru di UNY begitu. Mungkin itu aja dari aku. Nah, bagi pendengar nih bisa diingat-ingat nih ya kata-kata dari Zida dan Tri. Oke, ya Allah ini nggak kerasa ya detik-detik menuju penghabisan ini ya Allah. Boleh deh, ya kan? Nggak kerasa, tiba-tiba udah mau selesai aja. Oke, boleh deh kalian kasih closing statement nih buat anak-anak KIP kuliah. Dari Tri dulu, silahkan. Oke, kalau dari aku sendiri sih hampir sama kayak tadi ya. Kita kan sebagai penerima bidik misi ataupun kuliah udah diberi kesempatan nih, udah dibiayain dari segi pendidikan dan juga dikasih living cost di tiap semesternya. Jadi menurut aku itu jadi rezeki yang sangat-sangat harus disyukuri gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, udah seharusnya kita itu mempergunakan kesempatan atau hal-hal itu dengan bijak, jangan hura-hura gitu loh. Terus juga apa ya, karena kita udah dikasih kesempatan, terus dikasih rezeki yang lebih. Nah, mungkin dari kita bisa nih berkontribusi gitu. Nah, caranya gimana ya? Kita bisa aktif di organisasi ataupun menjadi mahasiswa yang berprestasi gitu ya. Karena apa ya, kita udah dikasih kesempatan kayak gitu, masa kita nggak mau ngasih feedback sih gitu. Nah kan kita udah dibiayai juga. Ibaratnya kita tuh udah jadi beban negara, tapi kita nggak ngasih apa-apa gitu loh. Nah, minimal ya kita berkontribusinya dengan cara aktif berorganisasi. Terus juga pesan aku
apa ya, nggak semua orang itu seberuntung kita. Mungkin ada di luaran sana yang pengen ada di posisi kita, tapi mereka mereka itu masih belum rezekinya gitu loh. Jadi ya dipergunakan sebaik-baiknya kesempatan ini karena ya nggak semua orang itu kayak kita, seberuntung kita gitu. Nah, bener banget sih. Beban negara. Waduh, kalau misalkan kita gak bantu apa-apa lagi, gimana coba udah dapet kuliah tapi malah Seenaknya dibuang-buangin. ya, Iya, iya. seenaknya. Nah, mungkin dari Zida, closing statement-nya bisa dikasih tahu nih. Oke, mungkin closing statement dari aku. Tetap semangat buat semuanya. Jangan lupa untuk tetap lulus tepat waktu. Kalau bisa lebih cepat, alhamdulillah. Dan jangan lupa follow IG Komuni dan masuk grup KIPK. Sekian. Mantep banget. Closing statement kalian promosi ya, Kak. Bener. Oke, karena kita juga udah ngobrol dari tadi nggak kerasa ya. Iya sih. Saking asyiknya waktunya juga Waduh. udah habis. Makasih buat Tri dan Zida yang udah mau sharing informasi tentang KIP kuliah di UNY. Kasih tips juga buat teman-teman menerima KIP kuliah supaya tetap hemat. Terus juga buat mertahanin IPK itu gimana. Kita juga aktif organisasi itu gimana cara bagi waktunya. Dan buat calon mahasiswa tadi juga ada pesan-pesan biar lebih paham terkait alur pengajuan KIP kuliah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nggak kerasa ya teman-teman, ini benar-benar udah mau selesai aja nih bincang-bincangnya. Dan oke, mungkin cukup sampai di sini podcast bersama Fomuni. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Makasih. Keren. Aku pengen ngangkat. Ayo. Masuk. Yo, maafin guys kalau belibet.